Ternyata masih banyak nasabah asuransi yang belum mengerti tentang unit link, sehingga akhirnya banyak mengalami kesalahpahaman. Karena itulah di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana unit link bekerja untuk melindungi uang kamu. Hai, welcome back to my channel. Yang baru bergabung, welcome. Namaku Rina. Di sini aku berbagi tips dan informasi seputar asuransi dan juga bagaimana cara memaksimalkan penghasilan untuk entrepreneur pemula supaya bisa membangun financial security yang kuat dan juga bisa membantu mencapai tujuan keuangan di masa depan. Jadi kalau kamu suka dengan topik-topik seperti ini, ayo di-subscribe, dan aku juga share setiap hari di Instagram dan juga aktif di TikTok. Instagramku Levinbiz, di TikTok juga sama. Jadi kalau kamu mau join di dua platform itu, connected with me, please do so. First thing first, sebelum kita lanjut, kita harus samain persepsi dulu nih, bahwa yang namanya unit link ini adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Dan juga bukan produk investasi yang ada asuransinya. Kenapa kita perlu menyamakan persepsi dulu nih, atau mengubah mindset dulu? Karena produk investasi dan asuransi itu pada prinsipnya cukup berbeda ya. Artinya begini, kalau produk asuransi itu kan untuk melindungi apa yang sudah kita punya. Contoh, misalnya kamu nih udah punya aset 1 miliar. Terus tiba-tiba di suatu hari kamu kena resiko hidup yang menyebabkan kemandirian kamu berkurang, sehingga kamu nggak bisa kerja lagi, dan akhirnya kamu nggak punya pendapatan lagi. Nah, sedangkan hidup kamu kan terus berjalan nih, ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Nah, kalau misalnya kamu nggak ada asuransi, maka kemungkinan besar kamu akan melepas si aset kamu yang 1 miliar ini, dan akhirnya hilang. Sedangkan kalau kamu ada asuransi, kamu nggak perlu kehilangan aset ini, karena dari asuransilah yang akan membayarkan biaya-biaya tersebut, termasuk biaya medisnya. Jadi dia memproteksi aset kamu yang sudah kamu miliki. Sedangkan kalau investasi, itu tuh kamu bertujuan untuk melipat gandakan uang kamu. Contoh misalnya kamu punya 1 juta nih, dan kamu investasikan, maka kamu berharap bahwa di masa depan dia akan jadi 10 juta. Jadi dari tujuan aja udah beda, makanya kita jangan sampai salah. Unit link itu produk asuransi. Tapi masalahnya orang masih suka salah paham dan menganggap bahwa dengan unit link berarti dia ada investasinya. Dan akhirnya berharap suatu hari nanti uangnya tuh bertambah. Sedangkan yang namanya investasi itu kan naik turun, kita nggak bisa jamin. Jadi kita juga nggak bisa menjaminkan atau menggaranti bahwa kalau kamu ambil unit link ini kamu pasti untung gitu, karena fokusnya adalah proteksi, bukan investasi. Di produk unit link ada 2 bagian, yaitu proteksi dan investasi. Proteksi adalah manfaat yang kamu ambil, dan ini yang dijamin di polis asuransi. Makanya dia ada tuh di polis kamu, kalau kamu baca dia ada tertera di situ. Dan nilainya tidak akan berubah walaupun dunia gonjang-ganjing, walaupun pasar modalnya naik turun, kinerjanya gimana. Tapi kalau sudah diputuskan bahwa kamu mau ambil, let's say misalnya nilai 1 miliar, maka nilai itu tidak akan berubah. Cuman karena dia proteksi, maka nilai ini hanya akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada kamu sebagai nasabah jika kamu terkena resiko hidup. Karena memang ini tujuan kamu ambil, ya. Nah, sedangkan kalau investasi atau saldo tunai, ini adalah untuk dana cadangannya, untuk backupnya, untuk mengisi gap pada saat premi yang kamu bayarkan dengan biaya asuransi itu ada ketimpangan gitu, dimana premi kamu kan flat, sedangkan biaya asuransi terus naik. Nah, kalau ada gapnya di situ, maka saldo tunai ini yang akan menutupnya. Nah, balik lagi ya, kalau dalam unit link ini proteksinya di remove, maka sebetulnya ini adalah produk reksadana gitu. Jadi penempatan dananya itu persis kayak reksadana, karena perusahaan asuransi juga menunjuk manajer investasinya untuk membantu mengatur ya, atau mengelola uang kamu. Jadi ditempatkan di beberapa instrumen. Nah, pada saat kamu mengambil polis ini, biasanya kamu boleh pilih gitu, kamu mau menempatkan dana kamu tuh di mana. Nah, cuman kan untuk beberapa orang mungkin ada yang nggak ngerti gitu ya, mau taruhnya di mana. Jadi akhirnya agennya lah yang akan memilihkan untuk si nasabah tersebut.
Tapi gak usah khawatir juga, karena agent tuh pasti akan memilihkan penempatan dana ini sesuai dengan profil resiko dari si nasabah itu. Dan lagi pula, dalam 1 tahun itu, setiap nasabah punya kesempatan untuk mengubah penempatan dana sesuai sama yang dia mau. Dan itu dikasih 3 kali free. Jadi gratis switching namanya. Karena ini investasi, dia naik turun, makanya dia fluktuatif nih. Kita nggak bisa jamin nanti 10 tahun dari sekarang kamu pasti dapat uang segini. Karena itulah perusahaan asuransi kalau kasih ilustrasi ya, kamu pasti dikasih 3 asumsi. Jadi asumsi dalam asumsi rendah, sedang, dan tinggi. Jadi uang kamu tuh returnnya akan floating dari di situ-situ aja gitu loh. Kalau nggak di sedang, kalau nggak di rendah, kalau nggak di tinggi. Sekarang aku akan menjelaskan sama kamu bagaimana sebenarnya di dalam apa ya kita bilang, mesinnya si unit link ini gimana sih dia bekerjanya. Jadi di sini aku udah ada 3 benda yang akan aku perumpamakan penjelasan untuk unit link supaya bisa lebih dipahami. Let's say ini gelas ini saldo tunai ya, jadi investasi yang terbentuk. Kemudian kita pakai paperclip ini sebagai unitnya, jadi unit linknya tuh ini. Kemudian preminya adalah pulpen ini, oke? Jadi setiap bulan, setiap kamu bayar premi, let's say misalnya bulan ini kamu bayar premi. Nah, ternyata dengan premi kamu segini, kamu bisa dapet let's say 20 unit ya. 20 unit dimasukin. Ini nggak benar-benar 20 sih, tapi let's say ini 20 ya, oke? Sejatuh tuh. 20 unit masuk ke sini. Nah, biaya asuransi misalnya tahun ini 3 unit. Jadi diambillah 3 unit dari sini ya kan, 3 unit diambil. Nah, karena kamu tadi dapat 20, maka kamu ada surplusnya ya, sisanya ada 17. Oke. Nah, kemudian di bulan depannya ternyata harga unit itu lagi naik. Jadi dengan premi ini yang biasanya yang bulan kemarin kamu dapat 20 unit, sekarang dengan premi ini kamu cuma dapat 10 unit. Jadi dapatlah 10 unit ke sini ya. Oke, 10 masuk. Nah, biaya asuransi 3 kan? Jadi kamu ambil lagi 3 untuk bayar biaya asuransi. Dan ini juga ada biaya admin ya. Jadi let's say 3 lah, 3 unit semua. Oke? Nah, jadi kan kamu ada surplusnya sekitar 17-an. Sekitar 7 ya, karena 10 kan tadi dapat. Oke, kemudian bulan depannya lagi, bayar lagi kan premi nih. Tapi ternyata sekarang biayanya lagi turun. Harga unitnya lagi turun. Sehingga kalau kemarin yang di harga pertama itu kamu dapat 30, sekarang kamu bisa dapat 50, lebih banyak kan? Masuk sini. Lalu bayar biaya-biaya 3 totalnya. Oke. Nah, jadi seperti itu yang terjadi untuk saldo tunai kamu. Makanya kalau misalnya ada yang percaya omongan bayar cuma 10 tahun aja misalnya gitu ya. Atau kamu ambil cuti premi misalnya. Kamu nggak bayar premi dulu karena suatu hal lah ya, gonjang-ganjing ekonomi dan sebagainya. Kamu bayangin ya, misalnya ini kamu bayar cuma 10 tahun. Oke, nggak ada lagi premi yang kamu pakai untuk beli unit. Artinya unit kamu nggak nambah, ya kan? Tapi biaya kan terus jalan. Selama kamu diproteksi, biaya asuransi akan terus berjalan, akan terus di-charge gitu, dan setiap tahun naik. Maka ada kemungkinan suatu hari ini habis, ya, saldo tunainya habis. Nah, kalau dia habis, apa yang terjadi? Polis kamu lapse, alias tidak aktif. Dan kalau sampai ada klaim di masa lapse itu, maka klaim kamu tidak bisa dibayarkan karena polis kamu lapse. Kemudian kalau kamu mau merevive ya, atau memulihkan, semua masa tunggu ulang lagi dari nol. Jadi itu harus hati-hati kalau sampai polisnya lapse. Nah, apa yang terjadi sama juga kalau misalnya kamu sempat ambil saldo tunai. Kayak misalnya kemarin tahun 2020 kan lagi nggak bagus ya perekonomian. Terus kemudian mungkin kamu perlu nih tambahan uang nih misalnya, terus kamu ambil sebagian dari saldo tunai ini. Maka yang terjadi adalah misalnya saldo tunai ini sudah direncanakan di awal cukup selama sampai 40 tahun.
Ya, tapi karena kamu ambil, maka dia hitungan baru sekarang udah nggak sama dengan ilustrasi. Dia akan turun nih. Let's say misalnya cuma sampai 30 jadinya. Nah, jadi ada gap 10 tahun yang mesti kamu beresin kalau misalnya kamu masih pengen tetap diproteksi. Nah, tapi kamu nggak usah khawatir kalau kamu sempat mengalami hal seperti ini. Misalnya nggak bayar-bayar, atau kamu cuti, atau misalnya kamu sempat ambil saldo tunai. Karena kamu nggak perlu nambahin premi, nggak perlu naikin premi bulanannya. Kamu cukup top up aja. Nah, jangan khawatir juga misalnya gini, kalau gitu buat apa dong aku ada saldo tunainya kalau juga ada proteksinya. Nah, kamu nggak usah khawatir karena pada saat si nasabah meninggal dunia, maka yang akan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi bukan hanya proteksinya aja, tapi juga sisa saldo tunai yang terbentuk di sini. Jadi kalau semakin banyak atau semakin lama kamu simpan di sini, kan juga semakin banyak legasinya nanti kalau sampai kamu atau nasabah meninggal dunia, ya kan? Nah, kalau di unit link karena dibalikin 100%, maka dia ada yang namanya biaya akuisisi. Jadi itu diambil di depan gitu loh sama perusahaan asuransi. Biaya akuisisi ini periodenya beda-beda setiap perusahaan asuransi. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, kebetulan karena aku pakai Allianz itu 5 tahun biaya akuisisinya. Dan dia tuh gradually gitu, maksudnya dari besar potongannya jadi kecil gitu. Jadi di sini aku akan tampilkan biaya akuisisinya perusahaan asuransi Allianz ya. Ini aku pakai Alicia Allianz Syariah Protection Plus. Jadi kamu bisa lihat di situ dari pertama biaya akuisisinya 75%. Artinya dari premi yang dibayarkan itu tuh kamu dipotong 75% untuk diambil oleh perusahaan asuransi, sedangkan 25%-nya dimasukkan ke dalam si rekening saldo tunai ini. Lalu tahun kedua semakin mengecil biaya akuisisinya, lalu di tahun ketiga dan seterusnya. Nah, di tahun ke-6 dan seterusnya itu uangnya sudah 100% dikelola oleh perusahaan asuransi. Artinya premi kamu tuh 100% udah dikelola, tidak ada potongan lagi, bahkan bertambah 5,26%. Dari mana 5,26% ini? Harga jual unit sama harga beli unit itu selalu selisih 5,26%. Nah, selisihnya ini dikembalikan ke kita sebagai nasabah dalam bentuk unit. Jadi kalau dipikir-pikir, di unit link ini bukan hanya uang kita dikembalikan 100% dari hasil pengelolaan investasinya, tapi juga dikasih cashback 5,26%. Kemudian baru dipotong untuk biaya asuransi dan juga untuk biaya pemeliharaan polis. Untuk biaya-biaya selengkapnya, sedetailnya aku nggak akan bahas terlalu jauh di sini karena nanti bakalan panjang banget videonya. Tapi yang penting adalah aku ingin kamu paham bagaimana unit link itu bekerja supaya tidak ada lagi mitos-mitos aneh yang menyebut bahwa unit link ini tipu-tipu lah, dengan unit link rugi lah, atau uangku habis lah, dan sebagainya. Jadi itu tadi yang bisa aku ceritakan tentang konsepnya unit link. Mungkin kapan-kapan aku akan buatkan video juga separately tentang bagaimana asuransi tradisional bekerja. Nah, kalau kamu masih ada pertanyaan yang mungkin masih belum jelas nih, kamu boleh tanyain di kolom komen, atau kamu bisa booking sesi konsultasi bersama aku, nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Thank you so much udah watching sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!